Shalom, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah masing-masing. Pada pagi hari ini saya akan melanjutkan, kita ini sekarang adalah di bulan misi dari GBI. Ya, saya akan lanjutkan khotbah-khotbah yang lalu. Pada minggu pertama, saudara sudah mendengar bahwa kita ini adalah surat terbuka dari Kristus. Menjadi pewarta kabar baik melalui kehidupan yang menjadi surat terbuka bagi Kristus. Semua orang bisa baca bahwa kita ini adalah orang-orang tebusan Tuhan, orang-orang yang sudah diselamatkan. Minggu kedua, kita mendengar firman Tuhan tentang menjadi pribadi yang misioner, yang hatinya menyala-nyala untuk memberitakan tentang Tuhan kepada dunia di sekitarnya. Lalu kemarin, minggu lalu, kita bilang kita melayani, kita bersaksi melalui kebaikan hati, melalui perbuatan yang nyata, ya, menyatakan kebaikan hati Tuhan. Dan pada hari ini, saya akan lanjutkan dengan menjadi pewarta kabar baik di era digital. Menjadi pemberi pewarta kabar baik di era digital. Slide, ya. Kita baca Matius 24 ayat 14, slide berikutnya. Ya. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Yang dimaksud kesudahan adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya untuk membawa kita dari dunia ini ke rumah Bapa. Lalu itu tidak akan terjadi sebelum Injil kerajaan Allah diberitakan ke seluruh dunia. Dan ini sudah lebih dari 2000 tahun sejak Tuhan Yesus bicara, masih ada bagian-bagian dunia, orang-orang di dunia yang belum mendengar tentang Injil kerajaan ini. Lalu bagaimana kita sekarang melaksanakannya? Oh puji Tuhan saudara. Sekarang ini ada kemajuan yang pesat dalam komunikasi, dalam hubungan antar manusia, sehingga orang yang dekat bisa jauh, teman lama ketemu lagi, ya, bentuk grup melalui media sosial, melalui media online. Itu kita bisa menyampaikan kabar baik ini. Saudara, setiap yang saudara posting, slide berikutnya ya, setiap hal yang saudara posting di media sosial itu dampaknya besar. Kalau kita posting hoax, itu besar pengaruhnya pada orang yang mendengar. Mereka percaya kebohongan. Kalau kita posting yang benar, itu besar juga pengaruhnya pada orang yang melihatnya. Nah, saudara, kiranya kita mau pakai media sosial kita sekarang ini untuk juga menjadi alat untuk mewartakan kabar baik. Saya percaya saudara-saudara lebih pintar dari saya soal urusan media sosial. Ya, WA, status WA, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Pasti saudara-saudara ini lebih pintar dari saya. Ya, pasti saudara lebih pintar dari saya. Nah, dan saudara sudah memanfaatkan ini, sarana ini, ya, untuk iklan. Kalau saudara mulai usaha kecil-kecilan gitu ya, atau sudah usaha besar, tapi saya lihat, ini masih ada iklannya di Facebook, ada iklannya di status WA, ya, dan itu efektif. Ya kalau dulu orang pasang iklan repot, sekarang bikin sendiri bisa. Itu efektif, ya, itu efektif. Jadi saudara, kalau kita memang tergerak, merasa tanggung jawab kita untuk juga mewartakan kabar baik, pakailah status Facebook saudara, status WA saudara, pakailah Telegram saudara, Twitter saudara, Facebook saudara, Instagram saudara, atau uploadlah di YouTube sesuatu
yang akan memberkati orang lain. Saudara, saya ini dalam beberapa hal yang saya bisa, memang saya pelajari lebih dalam. Tapi dalam beberapa hal yang saya tidak bisa, saya tidak pegang. Pada waktu saya merenungkan firman ini, nah saya pikir, iya coba ya, saya mau muat di status WA. Saya kan tiap hari bikin renungan senja. Saya potong sedikit, dimasukkan di status WA istri saya. Ada. Dan tadi pagi saya lihat, saudara, yang lihat siapa? Bu RT, Bu RW, tukang sayur, tukang tahu, tukang roti, karena dia kelompoknya besar. Ya, apalagi tukang-tukang itu, ya, pada ngelihat. Kan yang upload bisa lihat siapa yang lihat. Ya, saya lihat, kalau hal pembantu rumah tangga, bekas pembantu rumah tangga, sudah di mana Mas? Jawa Tengah ya? Sudah di Jawa Tengah, ada. PRT saya lihat juga. Saudara, kalau yang kita muat benar dengan urapan Roh Kudus, ini pengaruhnya akan besar. Ya, kita kan susah ujuk-ujuk ngomong sama tukang tahu, ujuk-ujuk ngomong sama tukang sayur gitu, soal ini mungkin kita kagok, tapi ini mereka lihat sendiri dan respon. Jadi saudara-saudara, kita kadang-kadang membuat terlalu sulit situasi kita untuk menyampaikan berita tentang Tuhan. Nah, ini pada pagi hari ini saya mau sampaikan pada saudara, media online yang ada pada saudara, ya, itu merupakan sarana yang sangat baik untuk menyampaikan Injil Kerajaan Allah. Ya, yang dimuat jangan macam-macam lah. Ya tapi ya enggak tahu lah. Ya, saya tuh kemarin lihat Facebook, saya belum pernah buka status saudara, terus terang belum pernah, baru kemarin saya buka karena saya bilang, oh ya coba status WA saya pakai. Ya ampun, banyak yang muat tentang kata-kata yang menguatkan hati, pujian, ya banyak yang muat. Tapi ada juga yang muatnya, saya bilang, ini maksudnya apa sih gitu ya. Ya, gambarnya bedes, muncul maning jadi. Saya bilang, apa pacarnya dulu gitu ya, muncul maning gitu. Saya nggak ngerti saudara. Nah tapi ya sudahlah, anak-anak muda memang suka gitu ya. Ya, ini enggak memata-matai saudara, cuma saya itu kepengen tahu situasi yang kita hadapi dan bagaimana kita memanfaatkan sarana yang kita punya. Ya, saya lihat ada iklan-iklannya, puji Tuhan, berarti itu memang saudara sudah mengalami bahwa ini berguna, sekarang pakai juga untuk mewartakan kabar baik. Ya, pakai juga untuk mewartakan kabar baik. Nggak susah. Dan yang mendengar juga nggak bakal marah, kecuali saudara menghina orang lain ya. Tapi kita diajar untuk tidak menghina orang lain, agama lain, apapun kepercayaan mereka, kita tidak boleh menghina. Tapi kita mewartakan yang benar. Ya, pakai ya sarana media online-nya itu, ya, bukan cuma untuk guyon, bukan cuma untuk posting yang macam-macam, posting juga tentang firman yang baik. Ya, nggak setiap hari lah, ya. Saudara muat itu beberapa hari sekali, seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali, tapi pernah memuatnya. Dan orang akan melihatnya. Lebih sering, lebih bagus. Terus yang kedua, slide berikutnya. Beritanya apa yang mesti kita sampaikan? Ya, tadi kan dikatakan tentang Injil Kerajaan. Ya, beritanya tentang Injil Kerajaan. Beritanya tentang Injil Kerajaan Allah. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu.
Jadi beritanya apa? Tuhan Yesus juga memberitakannya tentang Injil Kerajaan Allah. Slide berikutnya. Ya saudara, kita tidak menyampaikan berita yang menyinggung orang lain, gereja lain, pendeta lain, ya jemaat lain. Bukan itu yang Tuhan mau. Tapi beritanya harus menceritakan tentang kerajaan Allah. Kita bisa menjelaskan apa itu kerajaan Allah, kapan datangnya, bagaimana kita mencapai ke sana, mengapa kita mencapai kerajaan Allah. Dengan menceritakan tentang hal itu dalam sosial media kita akan membuat orang-orang penasaran akan kerajaan Allah. Tahu, orang Kristen tahu kerajaan Allah enggak? Saya takutnya kalah sama teroris. Teroris itu kalau bilang soal tentang kerajaan Allah, mereka bilang sorga. Mereka mati untuk, kan itu teroris yang mati itu ya. Mereka itu mati, mereka pikir untuk sorga. Ya, mati untuk sorga. Nggak tahu sampai surga apa enggak ya, karena mereka enggak kembali sih. Ya, tapi kita di dalam Tuhan Yesus sudah menerima kerajaan Allah. Saudara, Injil kerajaan Allah. Kita harus bisa menjelaskannya. Injil itu artinya kabar baik. Kabar baik dari kerajaan Allah. Apa? Saudara, ada dua kerajaan saja. Kerajaan Allah. Allah yang memerintah di situ. Kerajaan yang lain. Saya bilang kerajaan dunia sajalah, ya. Tadi saya belum mau bilang kerajaan setan, bukan, nanti banyak tersinggung. Kerajaan dunia. Dunia ini satu kerajaan sendiri. Di luar kerajaan Allah. Dan yang memerintah di sini apa? Manusia. Dengan kehendaknya, dengan keinginannya. Tapi sebetulnya bukan itu. Ada sutradaranya. Iblis. Itu sebabnya orang bilang hidup ini sandiwara. Ya iyalah. Di dunia ini kehidupan itu sandiwara. Kelihatannya baik tapi busuk di dalam. Ya, di dunia ini kehidupan adalah sandiwara. Kalau kelihatannya baik, busuk di dalam. Kalau kelihatannya busuk, ya memang busuk. Ya, jadi tidak ada yang baik di dunia ini. Karena diperintah oleh manusia sendiri dengan keinginannya. Dan dalangnya setan. Setan mana pernah baik, saudara. Setan tidak pernah baik. Dalangnya setan. Karena itu kekacauan di mana-mana. Ya. Dan saudara-saudara, arahnya jelas. Penduduk kerajaan dunia, arahnya jelas. Kebinasaan. Malah sudah binasa. Binasa dalam dosa. Arahnya kemana? Neraka. Tapi ada kabar baik dari kerajaan Allah. Kerajaan baiknya, kabar baiknya apa? Yang mau masuk kerajaan Allah, yang mau pindah kerajaan Allah, boleh. Buka pintu lebar-lebar untuk orang yang mau pindah ke dalam kerajaan Allah. Saudara, ini sebetulnya berita yang kuat. Banyak orang sudah bosan dengan keadaan di dunia ini, jenuh dengan kerajaan dunia ini. Dan mereka ingin sesuatu yang lebih baik. Di mana? Satu-satunya dalam kerajaan Allah. Kenapa? Karena ada Allah yang memerintah di situ dalam kerajaannya. Allah mengatur segala sesuatu dengan adil, dengan baik, dengan penuh kemurahan, dengan penuh cinta kasih, dan tidak ada kepalsuan di dalamnya. Di dunia ini hidup adalah sandiwara. Dalam kerajaan Allah bukan sandiwara. Ya dan ya. Ya, iya dan memang iya. Saudara, waktu Tuhan Yesus di dunia, Tuhan Yesus memberitakan tentang kerajaan Allah. Dan waktu itu Tuhan Yesus bilang gini, sejak pintu kerajaan Allah dibuka, yaitu dengan datangnya, dengan lahirnya Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus berkata gini, sejak Yohanes Pembaptis mulai berkhotbah dan membaptiskan sampai sekarang ini, banyak orang berbondong-bondong menuju kerajaan sorga. Kalau saja mereka mendengar tentang kerajaan sorga, mereka akan pindah ke kerajaan sorga. Benar, saudara. Ya. Saya kita lebih banyak bicara soal yang lain-lain. Bicara tentang kerajaan sorga. Saya ingat tahun 70-an itu, Vietnam itu jatuh ke tangan
komunis Vietnam Selatan. Dan orang-orang di Vietnam Selatan itu mendengar tentang satu negeri yang bagus, Amerika Serikat. Saudara, kalau saudara pernah hidup di tahun itu, sudah gede tahun itu, atau sekarang bisa cari juga di Google, maka saudara akan menemukan manusia perahu. Apa? Mereka pergi kabur dari Vietnam, maunya ke Amerika. Di tengah jalan mereka kelaparan, dirampok, diperkosa kan oleh bajak-bajak laut. Tapi toh orang Vietnam keluar. Dan sekarang ada banyak orang Vietnam di Amerika. Kenapa? Karena negaranya sendiri kacau. Mereka ingin negara yang lebih memberikan kepastian. Dunia kacau. Kenapa tinggal di dunia? Maksudnya bukan bunuh diri, saudara. Tinggal di dunia ini, hatinya ini loh di dunia. Kenapa hatinya di dunia? Pindah ke kerajaan Allah, karena dia buka pintu. Setiap orang yang mau boleh masuk. Kalau saudara mau pindah ke luar negeri, maka yang saudara perlukan adalah izin masuk dari sana. Namanya visa. Tanpa visa kita tidak bisa masuk negeri manapun. Ya toh? Saya mau ke mana gitu ya? Nggak ada visa, nggak bisa. Saudara punya visa, mau ke Filipina punya visa dari kedutaan yang dikeluarkan oleh pemerintah Filipina. Dan kerajaan Allah sudah mengeluarkan visa untuk masuk ke situ. Kerajaan Allah sudah mengeluarkan visa untuk masuk ke surga lewat duta besarnya, Mesias, Tuhan Yesus Kristus. Karena Mesias telah dinubuatkan dan datang melalui Tuhan Yesus Kristus. Saudara, di situ orang bisa mendapat visa untuk masuk kerajaan Allah. Lalu dalam kerajaan Allah gimana? Ya mesti kan kita punya pengalaman di dalam Tuhan sebagai orang-orang Kristen. Bagaimana kehidupan yang kacau dulu sekarang menjadi teratur. Bagaimana kehidupan yang penuh dengan kebencian sekarang menjadi kehidupan yang penuh dengan kejujuran dan kasih. Bagaimana kehidupan yang penuh dengan penyakit dan kelemahan sekarang disembuhkan. Karena dalam kerajaan Allah adalah Allah memerintah. Dan di mana Allah memerintah, penyakit pergi. Di mana Allah memerintah, kelemahan pergi. Di mana Allah memerintah, setan pergi. Di kerajaan Allah. Gimana? Di rumah saudara kerajaan Allah atau kerajaan dunia? Orang kalau masuk rumah saudara merasa ada Allah memerintah di situ atau setan memerintah di situ. Satu kali ada jemaat yang datang. Kata, saya masuk ke rumah si A itu. Kenapa? Takut merinding, Kayaknya ada setan di situ. Saya bilang, kerajaan Allah, setan pergi. Setan pergi. Waktu saya masuk kota Cirebon ini, saya tinggal di rumah yang ada setannya. Setan pergi. Yang punya rumah datang, Dok, nggak pernah diganggu di sini. Siapa yang ganggu? Saya bilang. Siapa yang ganggu? Setan pergi. Saya pergi dari rumah itu, setannya kembali lagi. Lalu yang punya rumah berikutnya dibilang, pintu buka sendiri, meja buka pindah sendiri. Ya, dia bilang gitu. Macam-macam tanya, gimana waktu dokter di sana? Nggak ada apa-apa. Di mana ada kerajaan Allah? Setan pergi. Jadi di mana? Mulai sekarang. Tadi kan kita menjelaskan tentang kerajaan Allah. Kapan datangnya? Waktu Tuhan Yesus datang dalam kehidupan saudara. Maka kehidupan saudara ada dalam kerajaan Allah. Lalu bagaimana kita dapat mencapai ke sana? Ya datang ke Tuhan Yesus. Saya mau masuk ke Jepang, saya datang ke kedutaan besar Jepang. Saya mau ke Amerika, saya datang ke kedutaan besar Amerika. Mau ke Amerika, ke kedutaan besar Cina, ya tidak bisa masuk. Nanti turunnya di mana? Shenzhen. Berhenti di Shenzhen atau di Guangzhou. Tidak bisa, saudara. Dan seterusnya. Jadi mau ke kerajaan Allah, hanya satu jalannya. Yesus Kristus. Ya, benar. Itu melalui status WA itu kuat. Kemarin ada satu saudara ya, sampai kirim ke saya. Lama diskusi akhirnya. Hanya dari status WA. Saudara, bagaimana kita dapat sampai ke sana? Ada tanya,
Mengapa kita harus sampai ke sana? Ya harus sampai ke sana lah. Apa mau binasa? Kita mau hidup. Beritakan. Beritakan. Ya saya enggak tahu loh Om, apa saudara bisa ambil misalnya ya, link renungan senja yang saya selalu buka. Orang melihat. Atau renungan harian yang ada di gereja ini. Saudara bisa masukkan ke situ. Nggak usah tiap hari saudara, nanti orang bosan mungkin ya. Tapi saudara bisa lakukan itu secara berkala. Lalu di luar berkala ini jangan buat yang macam-macam ya. Memang ada harga yang mahal ya. Mesti ada harga yang dibayar. Hari ini bicara soal kerajaan Allah, besok pagi maki-maki bekas pacarnya ya enggak boleh di status ya, di status WA-nya ya. Nah, saudara-saudara, mari kita beritakan tentang kerajaan Allah dan visanya ada. Bisa keluar dengan mudah melalui Yesus Kristus. Slide berikutnya. Berita yang dibutuhkan semua manusia. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Ini berita yang kita sampaikan. Karena ini yang membuka pintu kerajaan Allah. Visanya itu ada di sini. Di luar ini nggak bakal bisa masuk kerajaan Allah. Visa kita itu ada di dalam Tuhan Yesus yang menderita, bangkit untuk pengampunan dosa kita. Ya, saudara-saudara, slide berikutnya. Sekali lagi saya ulangi, di kerajaan dunia ini penuh dengan kebencian dan penderitaan. Apalagi ada COVID sekarang ini. Ya, tentunya penderitaan lebih meningkat. Di satu sisi ada penderitaan yang meningkat, maka ada kebutuhan yang meningkat. Kebutuhan yang meningkat untuk keluar dari penderitaan. Kalau tidak menderita, kenapa minta dikeluarkan dari penderitaan? Ada penderitaan yang meningkat, kebutuhan untuk pertolongan agar keluar dari penderitaan itu meningkat. KDRT meningkat, kebutuhan akan kasih itu jelas-jelas meningkat. Saudara, itulah di dalam Yesus yang mengasihi manusia. Dia mati untuk menebus kita dari dosa. Dia menyediakan pengampunan dosa agar kita bertobat dan percaya kepadanya. Saudara, kalau ini kita tempuh, itu sama dengan kalau di dunia ini, kalau boleh gambarannya, kalau saudara keluar negeri, mau keluar negeri, saudara menyerahkan paspor saudara ke kedutaan asing, kedutaannya negara yang saudara tuju, dan kemudian dicap, gitu, dicap atau diapain lah, pokoknya saya lihat di visa, di paspor saya itu ada foto saya, terus ada tulisannya tanggal berapa masuk negeri itu, tanggal berapa harus keluar gitu ya. Nah, ya di sini letaknya, tanpa kasih Yesus, maka Injil Kerajaan Allah itu tidak ada. Di dalam kasih Yesus, Injil Kerajaan Allah itu menjadi realita. Dan kita punya tanggung jawab untuk memberitakannya kepada orang lain. Tidak susah sekarang ini. Di zaman saya dulu waktu masih muda, saya kasih selebaran itu di pasar-pasar. Dimaki-maki orang. Ya, kalau saya naik angkot, ya dimaki-maki. Tapi zaman dulu belum dipukuli. Paling dimaki-maki aja. Tapi kalau saudara masukkan ini di status WA saudara, di Facebook saudara, paling like or dislike. Haters mungkin ngomong, tapi saudara tidak diapa-apain. Tapi jangan muat ujaran kebencian. Kita masukkan ujaran kasih. Ya, tentang kasih Tuhan. Tentang kasih Tuhan. Ulangi lagi ya. Kasih Tuhan, itu visanya.
Kabar baiknya, pintu kerajaan Allah terbuka bagi kita. Slide berikutnya. Dan berita ini Tuhan percayakan kepada murid-muridnya. Ya, yang suruh nyampaikan berita ini adalah murid-muridnya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Berita tentang hal ini dipercayakan Tuhan kepada saya dan saudara. Ada satu saudara saya dulu bilang gini, ya kalau Nuh bisa percaya, mau dengar suara dari langit disuruh bikin bahtera. Kalau saya sekarang yang nggak bisa gitu, katanya. Dia bilang, lu kok tahu kalau Nuh dengar suara dari langit? Jadi ya Allah berbicara gitu, Allah berbicara kan dalam hati manusia. Dia bilang, masa Allah teriak-teriak dari langit gitu? Hei Nuh, bikin bahtera gitu dari langit suara gitu. Tidak ada yang mati kena air bah kalau ada teriakan gitu dari langit, saudara. Coba, dari langit ada suara keras gitu. Nuh, bikin bahtera Nuh. Nanti ada banjir, dari langit keras sekali. Semua orang dengar. Kira-kira ada yang nekat mau nembus air bah atau apa? Kan mereka selamat semua. Jadi saudara-saudara, berita kerajaan Allah ini kita dipercayakan kepada kita untuk menyampaikan kepada orang di seluruh dunia, dan untuk itu kita dilengkapi dengan kuasa. Ya, terus terang saya waktu lihat reaksi terhadap status WA yang saya taruh di WA istri saya kaget. Ada power di situ, ada kuasa di situ. Ya, berapa? Ada Bu RT, ada Bu RW, ada tukang sayur, ada tukang roti, ada tukang apa lagi gitu ya. Ada tukang roti langganan di Bandung itu juga buka. Karena dia kalau ngomong sama tukang-tukang itu terus minta apa? Nomor HP-nya gitu. Ada apa? Satu hal yang tidak akan bisa kita capai dengan ngomong langsung. Ini Tuhan percayakan kepada kita, dan sarananya sekarang ada, kuasanya tersedia. Kuasa Roh Kudus. Pada waktu saudara melakukannya, kuasa itu menyertai saudara. Betul. Pada waktu kita melakukannya, kuasa itu menyertai kita. Pada waktu kita tidak melakukannya, tidak ada kuasa menyertai kita, karena Allah bukan setan. Kalau setan itu kuasa sedikit suka pamer. Ya, dibacok enggak mempan, ditusuk enggak mempan, itu setan suka pamer. Enggak ada apa-apa dibacok, enggak ada apa-apa ditusuk, buat apa? Enggak ada gunanya, hanya untuk sombong-sombongan. Tapi kalau Tuhan bilang, kalau kamu melakukannya, kuasa itu nyata. Kalau kamu tidak melakukannya, kuasa itu juga tidak ada. Melakukan apa? Melakukan perintah Tuhan. Jadi saudara-saudara, mari kita sungguh-sungguh. Ya, bukan cuma kita ngomong menjadi surat terbuka bagi Kristus. Suratnya ada di WA saudara, ada di Facebook saudara, ada di Instagram saudara, ada di Twitter saudara. Ya, dan kalau nggak tahu nanya. Maksud saya gini, kadang-kadang ada berita di situ itu yang menyesatkan. Nanya coba, ini betul nggak gitu? Ya, kadang-kadang saya tahu yang saudara tidak tahu, kadang-kadang saudara tahu yang saya tidak tahu kan gitu. Ya, contohnya gini. Kemarin ini ada satu saudara yang bilang, Om ini ada pandemi berikutnya, zombie pandemi. Sing bilang siapa? Tak bilang. Mana beritanya? Saya bilang Nostradamus. Orang kan nggak ngerti siapa itu Nostradamus, tapi saya tahu Nostradamus apa. Nostradamus itu dukun dari abad ke-16. Saya bilang, ini kan dari Nostradamus kok dipercaya. Nostradamus itu dukun dari abad ke-16. Saya bilang, dukun saudara. Ya, tukang tenung dari abad ke-16. Perlu nanya kalau ada berita yang saudara tidak paham. Tapi, kalau saudara beritakan, ngerti ya, yang saudara tidak paham kalau ada berita yang masuk, jangan dipercayai, nanya. Tapi sebaliknya, kalau saudara beritakanlah yang benar supaya orang percaya. Beritakanlah yang benar supaya orang percaya. Apa itu? Injil Kerajaan Allah. Pindah, saudara-saudara, pindah lagi itu kurang lebih ya. Mari saudara pindah dari jalan ke neraka ini, pindah ke sorga. Pindah ke sorga, pindah dalam Kerajaan Allah.
Mari saudara-saudara, dari kehidupan yang amburadul pindah ke dalam kerajaan Allah. Karena di situ Allah mengatur semuanya menjadi baik. Ya, mari saudara. Jangan bilang kepalang basah. Hancur kehidupanmu, pindah ke Tuhan. Dalam kerajaan Allah, segala sesuatu akan menjadi baik. Penting saudara, menjadi saksi bagi Kristus. Dan slide berikutnya. Saya dan saudara adalah saksi Kristus. Ya, orang Kristen itu dipanggil menjadi saksi. Satu kali saya dipanggil oleh pengadilan untuk menjadi saksi. Saya tolak. Kenapa? Saya bukan saksi mata. Saya bukan saksi mata. Apa yang saya ceritakan di sana? Nah, saudara menjadi saksi Kristus karena saudara mengalami Yesus dalam kehidupan saudara. Karena saudara mengalami sendiri kerajaan Allah dalam kehidupan saudara. Sekarang ini dan sampai kekal. Orang-orang di luar mungkin tidak ngerti. Orang Kristen sendiri juga ada yang tidak mau ngerti tentang anugerah ini. Jika terjerumus dalam kehidupan sulit, lalu bagaimana? Kitalah saksi bagi Tuhan. Tetapi jika kita dapat membagikan kesaksian kita, maka orang-orang akan lebih mudah mengenali kebaikan Tuhan. Punya pengalaman? Ya, sudahlah, gue dulu juga gitu. Tuhan sudah tolong. Sekarang datang kepada Tuhan. Ya, sekarang datang kepada Tuhan. Mari saudara. Jadilah orang-orang yang mempunyai jiwa misioner, peduli terhadap orang yang mau binasa, sedang binasa. Bawa mereka pindah dari neraka ke surga. Saya ulangi lagi. Bawa mereka pindah dari neraka ke surga. Dan dalam hal ini saudara bukan calo. Kalau calo kan nyuruh orang pergi tapi di sini gak pergi. Ya. Kita bukan calo karena kita sudah ada di dalam kerajaan Allah. Kalau saudara sudah terima Tuhan Yesus. Percaya dalam hati engkau dibenarkan. Mengaku dengan mulut engkau diselamatkan. Bagikan ini kepada semua orang. Ya, bagikan ini pada semua orang. Tuhan berkata saudara, mari, siapa namanya nih? Charlie. Bu Ririn, Gina, Jess, Amos, mari kita nyanyikan satu lagu. Sudah itu kita akan berdoa. Mari kita bangkit berdiri untuk meresponi firman Tuhan. Kita angkat pujian, curahkanlah kuasa-Mu di tempat ini, di hati setiap kita. Supaya respon firman Tuhan ini boleh ada di dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu di tempat ini, Bapa. Curahkanlah kasih-Mu di hati kami, Yesus. Pimpinlah kami, Roh Kudus, jalan dalam terang firman-Mu, menjadi saksi-Mu, menjadi saksi-Mu untuk kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan, curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu
Bapa, curahkanlah kasih-Mu, curahkanlah kasih-Mu di hati kami, Yesus. Di hati kami, Haleluya, Yesus. Pimpinlah kami ya Roh Kudus. pimpinlah kami, Roh Kudus. Jalan dalam terang firman-Mu, terang firman, menjadi saksi-Mu, menjadi saksi-Mu untuk kemuliaan-Mu, menjadi saksi-Mu, menjadi saksi-Mu untuk kemuliaan-Mu. Haleluya. Bapa di surga, sekiranya apa yang hamba mau beritakan kepada jemaat ini, baik yang di sini maupun di rumah, meskipun penuh dengan kelemahan, Engkaulah yang menjadikannya kuat karena ada Roh-Mu di dalam berita tentang kerajaan Allah ini. Gerakkan hati jemaat-Mu Tuhan untuk bertindak. Setiap orang untuk bertindak mewartakan Injil kerajaan Allah. Semua bangsa mendengarnya dan Engkau datang yang kedua kalinya. Tolong kami ya Tuhan, beri hikmat dan akal budi kepada saudara-saudara ini, dan Engkau menyertai dengan kuasa-Mu. Kami buka hati kami untuk-Mu, kami buka hati kami. Dan seberapa banyak saudara-saudara ini yang mau taat Tuhan, nyatakanlah kebenaran ini. Kami menjadi pewarta kabar baik, Injil kerajaan Allah, Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi kami untuk pengampunan dosa kami, sertai oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya Tuhan. Dan pada saat ini juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun. Berkati dan tolong saudara-saudara ini Tuhan. Kiranya kehidupan mereka, saudara-saudara yang berulang tahun ini, di hari-hari akan datang, benar-benar kehidupan yang berakar di dalam Engkau Tuhan, bertumbuh di dalam Engkau dan berbuah di dalam Engkau. Karena Engkau hadir dalam kehidupan mereka. Berkati akan setiap saudara ini yang telah memberikan persembahannya ke dalam perbendaharaan rumah-Mu. Persembahan sukarela, persembahan khusus untuk pembangunan maupun juga persembahan persepuluhan. Kiranya semuanya Tuhan kuduskan dan menjadi berkat, benih berkat bagi semua saudara-saudara ini akan mereka tuai pada hari-hari yang akan datang. Tuhan berkati akan semua hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Engkau sendiri ulurkan tangan Tuhan kepada saudara-saudara yang melayani ini. Berkati mereka, tolonglah mereka, bawa mereka keluar dari kesulitan karena mereka sedang berada dalam kesulitan. Karena kami hamba-hamba-Mu ini ada dalam kerajaan-Mu, terpelihara di dalam Engkau, diperintah oleh-Mu, dan kami semuanya Tuhan mengalami satu kehidupan yang sejahtera di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, dan saudara mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan, sementara kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, kiranya Engkau sendiri mau menyertai kami, lingkupi kami dengan hadirat-Mu sendiri dalam setiap langkah kehidupan kami. Karena itu saudara-saudara, terimalah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih sayang Allah Bapa melingkupi saudara, dan persekutuan dalam Roh Kudus mempersatukan kita dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Yang percaya berkata, Amin. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu saat ini. Haleluya. Angkat pujian ini bersama, katakan saudara. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, Engkau ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib ajaib Tuhan. Shalom, sampai jumpa Shalom. minggu depan. Tuhan Yesus Selamat jalan memberkati. sampai minggu depan. Tuhan berkati.